Ya, insya Allah kegiatan kali ini adalah kegiatan webinar Jumat Kreatif yang diadakan oleh PKS Muda Sukmajaya bersama dengan PKS Muda seluruh kelurahan di Kecamatan Sukmajaya, ada Makajaya, Bakti Jaya, Tirta Jaya, Sukmajaya, lalu ada Cisalak dan yang lainnya ya. Dan bekerjasama juga dengan Gema Keadilan Kecamatan Sukmajaya. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Ahmad Kak Ahmad Mawardi ya, bukan Bapak ya, kita manggilnya biar mudah ya. Kak Adi, Kak Ahmad Mawardi yang insya Allah nanti akan berikan sambutan. Lalu ada Pak Sekum, Sekretaris Umum DPC Sukmajaya, insya Allah Bapak Ali Muhli yang nanti juga akan menyampaikan sambutan, dan para pengurus PKS Muda Kecamatan Sukmajaya dan para peserta webinar Jumat Kreatif yang ini adalah sesi yang ketiga ya. Insya Allah nanti alhamdulillah akan disampaikan materinya yaitu dengan Bang Randi Himawan ya. Alhamdulillah sudah hadir nih di tengah-tengah kita. Kita mulai webinar kali ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita dengarkan tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Firman. Bang Firman, silakan Bang Firman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak Bang Firman yang semoga yang membacanya dan mendengarnya nanti yang tadi mendengarkan bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda ya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, kita akan berlanjut ke acara berikutnya, namun saya akan coba bacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Tadi telah dilakukan pembukaan dan tilawah Quran. Berikutnya nanti ada sambutan dari Pak Ali Muhli. Apakah sudah bergabung? Sebentar lagi setelah konfirmasi akan ya, mungkin nanti ditukar mungkin jadwal ya dengan atau mau sambutan dari pemudahan dulu. Silakan Bang Adi. Ya, sambutan hari ini akan diberikan langsung oleh Sekum DPC. Oke, Sekum. Sambil kita nunggu Bang Budi bisa menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Siap. Oke, alhamdulillah nih udah bergabung tuh. Pak Ali. Ya. Teman-teman semua di sini tercatat yang hadir ada 15, mungkin ada sekitar 13 atau 12 peserta ya yang join ya pada malam ini. Insya Allah di sini ada peserta yang intens sudah mengikuti 2 sesi yang sebelumnya, dan insya Allah nanti tetap semangat ya mengikuti kegiatan webinar berikutnya. Baik, mungkin langsung aja kepada
Pak Ali Muhli ya sebagai Sekretaris DPC yang akan menyampaikan sambutannya. Kepada Pak Ali, kami persilakan. Tes, suara saya jelas? Mantap, jelas, Bib. Jelas ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa ajrin paman amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji kepada Nabi yang senantiasa telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat pada kesempatan di malam hari ini. Salat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya yang senantiasa konsisten di jalannya. Amin. Sebentar saya ganti nama dulu ya. Yang terhormat kepada Ketua Kepemudaan ya, Pak Adi Mawardi ya, Pak Mawardi, mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat, disukseskan acaranya, dan mudah-mudahan dibanyakan rezekinya Pak Adi ya. Amin. Amin. Dan juga kepada pembicara untuk hari ini ya, pembicaranya udah profesional nih harapan ya. Mungkin bentar lagi internasional nih pembicara malam hari ini ya. Mantap. Tak banyak panjang lebar dari saya. Mungkin saya ucapkan selamat bergabung terhadap acara webinar ini yang sudah dilakukan 2 hari ya, 2 pertemuan, dan saya rasa bahwasannya ilmu yang diberikan ini sangat bermanfaat di era sekarang. Kalau saya baca di tema-temanya itu, kalau misalnya kita mengkhususkan diri ya untuk belajar ini ya, ini bisa jutaan ya, puluhan juta ya. Kalau mengkhususkan diri kita untuk belajar, ya. Apalagi misalkan kita untuk privat ya. Ya mudah-mudahan pada kesempatan hari ini ya adalah kita bagaimana memanfaatkan pelatihan ini. Ya. Jadi saya rasakan bahwasannya ilmu yang sesuai dengan tema ini sangat relevan di akhir ini, ya di akhir-akhir ini. Karena kenapa? Ini semuanya menuju ke arah perkembangan, baik kita mengekspresikan seni ataupun kita akan mengekspresikan di dalam hal mencari rupiah atau pundi-pundi ke depannya lewat tema-tema ini. Dan saya yakin pesan saya di dalam belajar online ya atau pelatihan ini, yang pertama mungkin kita tidak cepat pengen pintar dulu ya, tetapi kita yang harus tekankan ada dalam acara setiap pelatihan adalah kita menikmati prosesnya, kita menikmati perjalanannya. Untuk hasil itu saya yakin akan mengikuti apa yang kita harapkan. Kenapa kita dalam pelatihan itu tidak menitik beratkan pengen cepat ya. Biasanya kalau yang pengen cepat, apapun itu di pekerjaan, itu ketika tidak mendapatkan hasil atau ada rintangan, maka dia akan memberhentikan aktivitas itu. Tetapi kalau kita menikmati perjalanan proses atau kita pelan-pelan mengikuti tahapan-tahapan ya, tahapan-tahapan yang sesuai dengan mentor nanti, saya yakin itu akan lebih jauh akan lebih jauh berhasilnya, walaupun memang itu prosesnya lama. Yang kedua ya, di dalam pelatihan ini setiap ilmu yang kita dapat dalam pelatihan hari ini, lusa atau di masa yang akan datang pasti akan terpakai ya. Apalagi pelatihan ini pelatihan yang membaca zaman
Membaca zaman seperti apa? Ini pelatihan-pelatihan yang kreatif ini yang dilaksanakan beberapa sesi ini, saya lihat tema-temanya itu membaca zaman, bagaimana nanti ke depannya pelatihan ini bermanfaat untuk si penerima pelatihan, ya. Jadi dalam pelatihan kita harus yakin bahwasannya ilmu yang nanti kita didapat ya, hari ini, besok dan lusa ataupun yang beberapa tahun ke depan itu pasti akan terlaksana. Ya, yang terakhir, ya, di dalam latihan kita yang paling penting adalah setiap kesulitan, ya, setiap kendala di dalam hal pelatihan, komunikasi dengan mentor atau trainer. Ya. Nah, ketika kita bisa komunikasi dengan trainer atau mentor, disitulah kita akan mempercepat ya perjalanan ya, karena kita bertanya terhadap yang memberikan ilmu ya. Yang terakhir berarti yang keempat, yang terakhir adalah kita doakan ya kepada yang memberikan ilmu ini, semoga ilmu yang nanti disampaikan ya baik panitianya juga, semoga ilmu ini disampaikan kepada diri kita sebagai peserta, semoga berkah ya dan menjadikan amal jariah. Ya. Itu saja mungkin saya sambutan Ali Muhli selaku sekretaris DPC, dan saya sendiri kenapa membicarakan hal ini karena saya sendiri juga bergerak di bidang online ya. Jadi saya membaca tema ini luar biasa ya, cocok buat kehidupan di masa akan datang. Salam dari Ketua DPC BPH kepada para panitia ya yang telah melaksanakan persiapan dengan sangat maksimal, dan juga salam dari BPH kepada para peserta. Semoga pelatihan ini bisa bermanfaat dan juga bisa berkembang ke arah lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak kepada Pak Ali Muhli ya sebagai Sekretaris Umum DPC PKS Sukma Jaya yang telah menyampaikan sambutannya. Insya Allah agenda berikutnya adalah silakan Pak Ali. Jazakallah khairan katsir ya. Jazakallah khair Habib Sukum. Ya. Alhamdulillah, kita berlanjut ke agenda berikutnya, yaitu insya Allah materi content planning yang akan disampaikan oleh Bang Randi Himawan. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Bang Randi, gimana kabarnya Bang Randi? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Bang Imam, gimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pada malam ini insya Allah Bang Randi akan menyampaikan tentang materi content planning, yaitu tentang planning bagaimana konten-konten kita pada saat kita share di medsos bisa like-nya banyak ya, nambah subscriber dan lain-lainnya. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Bang Randi gimana tuh tips and triknya, bagaimana sih Bang pada saat kita ingin menjadi seorang yang praktisi di media sosial agar bisa lebih efektif, efisien dan lain-lainnya. Oke, kepada Bang Randi kita persilakan. Silakan Bang Randi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Imam atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya mohon izin ya, biar saya bisa share screen, mungkin aksesnya bisa dikasih. Oke, silakan. Siap. Terima kasih banyak Bang Imam ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dina wa din. Wa salatu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, tentunya pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada kedua hasan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat, dan insyaallah kita semua yang berada di Zoom meeting di kesempatan malam hari ini selaku para umatnya yang senantiasa istiqomah dan juga mampu mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti ya. Amin rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya dan tentunya senang banget nih malam hari ini ya kembali lagi ya, dan semoga teman-teman nggak bosan-bosan gitu ya mengikuti sesi pada malam hari ini ya, dan tentunya juga nggak bosan juga ngeliat wajah saya gitu ya dan mendengarkan suara saya ya. Minggu kemarin ketemu, 2 minggu lalu juga ketemu lagi ya, tapi semoga saya juga nggak bosan dengan teman-teman semuanya, karena malam ini kita akan sharing lah ya. Jadi apa yang pernah saya dapatkan, saya ingin sharing aja kepada teman-teman semuanya yang semoga ada manfaatnya seperti itu. Dan senang banget nih udah ada 18 orang ya di kesempatan malam hari ini. Dan sebelum saya mulai, alhamdulillah topinya bagus. Beli di mana ya? Beli di mana ya? Saya udah lama banget ya belinya. Oke ya, ini kayaknya belinya di tukang topi yang pasti. Ya iyalah ya. Oke, makasih banyak Mas Angga ya. Oke, sebelum saya mulai, biar kita lebih interaktif ya, sekali lagi saya pengen menghadirkan suasana yang asik dengan teman-teman semuanya. Jadi sebelum kita mulai, boleh dong ya, pada malam hari ini kita berinteraksi terlebih dahulu di kolom chat ya. Teman-teman udah makan malam semua apa belum? Ya boleh dong di kolom chat sebelum kita mulai. Kan kalau kelihatan juga nih yang sudah hadir siapa aja gitu ya, yang sudah siap menyimak siapa saja ya. Jadi silakan yang teman-teman yang udah bergabung ya, boleh di kolom chat udah sarapan ya, udah makan malam atau belum ya. Alhamdulillah sudah, Mas Haikal, Mas Hairul juga alhamdulillah ya. Mas Angga juga alhamdulillah. Yang lainnya gimana? Mas Ayas, Mas Muhammad Giri ya kan? Mbak Iin ya kan? Kemudian Mbak Iin yang kemarin menang foto challenge ya, betul nggak ya? Yang gambarnya bunga bukannya keren banget atau kayaknya ya. Mbak Elisa, Mas Ardi, Mas Arya ya. Silakan ya teman-teman. Alhamdulillah sudah semua ya, baru beres makan. Alhamdulillah ya, kenyang berarti ya. Udah saya makan semua, berarti sudah siap ya untuk kita sama-sama sharing di kesempatan malam hari ini. Feel free ya, dan malam ini sebenarnya saya ingin lebih banyak diskusi sih sebenarnya ya, karena saya lihat di 2 pertemuan yang kemarin kita itu sambil makan malam, boleh ya. Asalkan nanti jangan sampai keselak sendoknya ya, bahaya. Jadi pelan-pelan aja gitu ya. Jadi nggak usah buru-buru ya, makannya dinikmati terlebih dahulu ya. Oke, jadi malam ini saya sebenarnya pengen lebih banyak diskusi karena di 2 pertemuan ke belakang saya lihat keaktifan teman-teman ini sangat luar biasa ya. Jadi saya pengen memaksimalkan dan juga dapat banyak insight nih dari teman-teman buat ngebahas tentang kontennya. Jadi mungkin saya nanti akan sharing beberapa menit aja terkait content planning, dan selebihnya semoga kita akan lebih banyak untuk kita berdiskusi seperti itu ya. Jadi feel free teman-teman semua nantinya bisa di-share aja di kolom chat seperti biasa. Kalau ada pertanyaan yang lainnya silakan bisa disampaikan di kolom chat ya. Oke, malam ini kita akan bahas tentang content planning ya teman-teman ya. Jadi biar konsisten bikin konten. Jadi bikin konten itu sebenarnya mudah-mudah gampang ya. Mudah-mudah gampang loh ya. Mudah-mudah berarti gampang gitu ya. Artinya mudah sih sebenarnya teman-teman untuk bikin konten itu. Yang agak sulit itu biasanya untuk konsistennya sih ya. Sama halnya ketika kita memulai suatu kebaikan itu sebenarnya mudah ya. Saya ketika bikin komunitas itu hampir mungkin bisa dibilang kita nggak ada terlalu tantangannya bagaimana gitu ya. Tapi untuk kita bisa konsisten, ini yang sulit atau ini yang butuh nafas panjang ya. Makanya buat teman-teman yang pengen mendedikasikan diri sebagai content creator gitu ya dalam bidang apapun, ini kita butuh nafas panjang. Artinya nafas panjang adalah kita nih butuh seperti lari estafet ya teman-teman ya. Kalau teman lari estafet ya, tahu ya lari estafet itu butuh mengatur ritme nafas kita. Ya sampai kita lari terlalu kencang di awal, tapi kita nggak bisa memaksimalkan sampai akhir, bahkan nggak bisa sampai garis finish seperti itu ya. Jadi konsisten ini kalau saya mengartikan arti kata konsisten atau arti kata istiqomah ya, kalau misalkan dalam bahasa agama kita, sebenarnya bagaimana kita ini mengatur nafas gitu ya, mengatur ritme, mengatur pola dalam kita berbuat kebaikan atau dalam hal ini bikin konten gitu ya. Karena jangan sampai kita ini hanya sebagai orang-orang yang semangat di awal gitu ya, tapi
nggak lagi melakukan kebaikan itu ke depannya. Bahkan Allah itu kan lebih suka juga ya kebaikan itu yang banyak tapi istiqomah daripada sedikit nggak istiqomah. Ya lah ya. Maksudnya Allah menyukai sesuatu yang istiqomah atau konsisten, yang berkelanjutan ya. Ya sampai kita tilawah Ramadan gitu ya, sebulan misalkan gitu ya, khatam 5 kali gitu ya. Pas habis selesai bulan Ramadan, udah nggak tilawah lagi. Pas ditanya udah kenapa, kok nggak dibaca Qurannya? Wah, saya udah dirapel di Ramadan tahun lalu. Wah, mana bisa gitu ya, dirapel ya, dikira apa ya, dikira gajian PNS yang bisa dirapel gitu. Jadi nggak bisa teman-teman ya. Nah, jadi kita pengen biar bisa konsisten. Konsisten itu yang penting kita ini punya satu cara atau konsep atau pola ya, olah nafas gitu ya, atau olah konten dalam hal ini untuk kita biar bisa bikin konten kayak gitu ya. Dan mungkin nih kalau ada yang lupa dengan saya, kali aja saya udah seminggu nggak ketemu gitu ya, atau teman-teman lupa gitu ya. Jadi salam kenal lagi ya kalau ada yang belum kenal ya, nama saya Randi Himawan. Oke, kita lanjut. Ini yang kita bahas ya teman-teman, ada 4. Saya akan sharing tentang algoritma ya, karena kita akan bahas lebih banyak. Sorry ya, saya akan bahasnya lebih banyak di Instagram karena saya belum terlalu banyak bermain di TikTok. Karena emang juga nggak punya TikTok gitu ya, dan belum kepikiran pengen punya TikTok gitu ya. Jadi kita akan bahas dari sisi Instagram dulu, karena memang melihat dari yang kemarin ya, ketika kita membahas di poin atau di sesi yang pertama tentang mindset of content gitu ya. Nah, Instagram ini kan juga merupakan salah satu sosial media yang saat ini paling banyak digunakan gitu ya, setelah Facebook dan juga YouTube seperti itu ya. Nah, kita akan bahas itu, kemudian bahas tentang Instagram Explore, gimana sih biar konten kita tuh bisa check in di sana gitu ya, atau masuk di explore-nya si Instagram. Karena saya ibaratkan dalam sebuah event gitu ya, Instagram Explore ini ibarat sebuah pameran, di mana ketika suatu produk masuk ke suatu pameran, maka akan banyak orang yang melihat, akan banyak orang yang mengunjungi, akan banyak orang yang merasakan atau mungkin menikmati sajian kita. Nah, Explore ini ibarat pamerannya gitu ya. Jadi gimana nih konten kita biar bisa masuk pameran Instagram? Nah, ada tips and triknya juga yang semoga nanti bisa menginspirasi teman-teman. Kemudian kenapa sih kita harus masuk ke content planning, dan juga tips content planning for konsisten ya. Oke, disclaimer dulu ya, saya di kesempatan malam hari ini bukan berarti saya paling expert gitu ya. Jadi saya hanya tahu apa yang saya dapatkan, apa yang saya pelajari, dan apa yang sudah saya praktekkan. Saya coba share kepada teman-teman semuanya di malam hari ini. Jadi bukan berarti saya udah paling hebat, paling jago gitu ya, atau mungkin udah sekelas saya, misalnya udah sekelas Sherlina Navita atau sudah sekelas Fardiandi gitu ya, belum gitu ya. Mohon doanya aja ya. Semoga hal-hal seperti ini yang bisa kemudian membuat saya semakin bersemangat dan ngebahas tentang konten ya. Jadi feel free banget, nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan, karena saya dan teman-teman itu punya keresahan dan awal yang sama gitu ya. Konten yang nggak disukain atau mungkin di luar ekspektasi dan sebagainya. Nah, kita prosesnya itu sama. Jadi semoga ketika kita punya keresahan yang sama, punya suatu start yang sama, semoga teman-teman melihat bahwa oh iya ya, karena dia aja atau saya aja bisa gitu untuk terus memulai dan terus mencoba untuk konsisten, dan nggak perlu menunggu untuk menjadi besar atau menunggu untuk menjadi sukses dulu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, malam hari ini sebelum kita mulai, boleh dong di-share ya teman-teman di semuanya di kolom chat ya. Kira-kira ya ketika kita bicara tentang konten, apa sih kesulitan teman-teman semuanya ketika bikin konten atau ketika ngekonten gitu ya. Boleh silakan di kolom chat ya. Saya pengen tahu terlebih dahulu nih, apa sih yang kira-kira menjadi kendala atau kesulitan teman-teman semuanya ketika bikin konten ya. Oke, silakan yuk di kolom chat ya, nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan. Apa nih kira-kira kesulitan teman-teman semuanya ya? Di sini ada Mbak Fitri, ya kan, Mas Hoirul, Mas Hilmi, silakan diketik gitu ya. Mas Giri, Mbak Sofa, Mas Angga, ya Mas Haikal, ya dan lain-lain. Apa ide macet? Waduh, ide macet ya, berarti kurang apa, harus ada ini nih apa? Diperlukan
satu arah ya, one flow biar nggak macet ya. Susah konsisten. Nah, berarti pas ya kita bahas ya. Ide konsisten. Oke, dua hal yang saya dapatkan dan kebetulan pas banget nih dua hal itu akan saya mention di slide berikutnya. Jadi pas ya. Kurang viral videonya, kadang suka dikit like-nya. Nah, ini nih ya yang kemarin udah sempat kita bahas juga ya, bagaimana kita sering kali memang insight itu menjadi suatu hal yang penting ya ketika kita bikin konten gitu ya. Akan tetapi jangan sampai insight ini mempengaruhi konsistensi kita dalam buat konten gitu ya. Oke, editing ribet ide tertentu. Oke, jadi so far kalau saya ambil kesimpulan, yang pertama itu ide macet gitu ya, kemudian konsisten, kemudian terkait insight yang mungkin nggak terlalu maksimal ya, kemudian editing atau bagaimana memvisualisasikan konten. Oke, nggak konsisten, nggak istiqomah. Oke, pas. Terima kasih banyak ya. Oke, makasih banyak teman-teman semuanya dan alhamdulillah ya ternyata saya seperti Deddy Corbuzier yang bisa ngebaca pikiran teman-teman semuanya. Ya, luar biasa. Ternyata tepat ya. Saya coba merumuskan sedikit ya. Apa sih yang jadi kesulitan biasanya kita? Yang pertama itu biasa sulit ngatur waktu untuk bikin konten. Dulu waktu awal-awal saya bikin konten itu saya sulit nih buat ngatur waktunya. Bahkan saya pernah berada di titik saya begitu capek ketika kita mau atau ketika saya pengen bikin konten gitu. Karena apa? Karena saya dulu itu punya paksaan, pokoknya saya setiap minggu itu harus keluar 2 konten ya. Jadi saya punya target setiap minggu itu 2 konten. Nah, dan itu biasa di hari Rabu dan Rabu atau Kamis, kemudian Sabtu atau Minggu gitu ya. Nah, saya sulit untuk ngatur waktunya. Ngatur waktu untuk apa? Untuk bikin kontennya, untuk desainnya gitu ya. Bahkan untuk bikin captionnya juga ada kesulitan gitu. Jadi mengatur waktu ini agak susah gitu ya. Dan setelah saya dapat pelajaran atau dapat sharing juga ya ketika saya ikutan kelas konten kreator pada saat itu tentang content planning, alhamdulillah sedikit ya dan cukup memberikan kemudahan ya, bahkan banyak memberikan kemudahan kepada saya untuk mengatur waktu kayak gitu. Jadi kita perlu nih memanage waktu ya, gimana cara, kapan kita bikin konten, kapan kita waktu ngedesain, kapan kita akan posting, itu perlu kita manage dan nanti akan kita bahas. Dan selanjutnya sulit menggali ide. Nah, ini setiap konten pasti akan merasakan ini ya, yang tadi kata Mas siapa tuh, Mas Hoirul ya, idenya tuh macet ya. Nah, memang kita nih sulit untuk menggali ide. Dan bagaimana untuk menggali ide ini sebenarnya ada tips and triknya yang semoga setiap orang itu tentunya bisa beraneka ragam. Nanti saya juga akan share nih gimana kita bisa mendapatkan ide yang walaupun nggak banyak gitu ya, tapi ide itu bisa kita kembangkan gitu ya. Karena yang namanya kita bikin konten itu nggak harus idenya itu utuh dari secara utuh ya. Misalnya kita dapat ide nih harus berupa konten berupa 10 slide misalkan ya. Nggak harus seperti itu. Bisa juga satu ide gitu ya, sesederhana teman-teman ngelihat satu eksiden misalkan di pinggir jalan, nah itu bisa teman-teman kembangkan. Ya, jadi sebenarnya nggak cuma digali, yang paling penting itu bagaimana kita bisa mengembangkan. Ya, jadi kalau digali itu kan capek ya, gali kubur gitu ya kan capek ya, gali lubang ya capek ya. Tapi kalau kita mengembangkan itu cenderung insya Allah lebih mudah. Jadi membuat kita itu juga lebih berpikir. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan ide tersebut gitu ya. Dan yang ketiga tadi betul banget ya, susah memvisualisasikan konten yang tadi disampaikan sama siapa tuh ya, untuk editingnya ribet gitu ya. Nah itu termasuk fase di mana kita sulit untuk memvisualisasikan konten kita, apalagi kalau itu berupa video ataupun desain ya. Dan terakhir kadangkala sulit meningkatkan engagement bagi para followers kita. Nah ini juga saya masih merasakan ini teman-teman. Nanti saya akan share dan saya akan coba share screen tampilan Instagram saya bagaimana engagement itu juga saya terus mencari cara bagaimana engagement ini bisa terus meningkat gitu ya. Nah ini